track. Ya, jadi kita juga harus hati-hatilah melihat untuk tidak mengeneralisasi secara gegabah berdasarkan beberapa kasus kekerasan, kasus intoleransi untuk menyatakan bahwa Indonesia itu sudah terbakar oleh intoleransi dan kekerasan. Itu dalam istilah saya itu isolated cases, kasus-kasus yang sesungguhnya ya masih terpencil lah, tapi perlu kita waspadai gitu. Artinya ini masih menjadi pekerjaan rumah kita. Tapi secara umum saya melihat di banyak negara ya, ke Eropa, apalagi ke Timur Tengah, ke daerah-daerah lain termasuk juga di Asia Tenggara, Indonesia itu lebih baik lah. Ya, kita nggak mau misalnya karena nggak paham kemudian kekerasan, kekacauan yang terjadi di Timur Tengah diimpor ke sini misalnya. Ya, itu saya kira tindakan yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kalau ada orang yang misalnya begitu simpati, begitu ingin misalnya kekacauan di Timur Tengah itu diimpor ke Indonesia, lebih baik dia pergi ke sana. Gitu. Saya kira kemudian tinggalkan paspornya. Tidak usah dibawa-bawa ke sini. Tidak usah bawa-bawa. Artinya secara umum sebenarnya bangsa ini terkait dengan konteks keberagaman itu sudah berjalan on the right track. Saya kira ada kasus kecil, orang-orang letupan-letupan kecil saja. Iya, letupan-letupan kecil, tapi ya harus kita tangani. Jadi kita harapkan kepada pemerintahan baru misalnya, karena faktor-faktor kekerasan intoleransi itu cukup banyak juga. Misalnya itu memang misalnya saja ceramah-ceramah agama, khutbah-khutbah yang pada intinya itu berisi provokasi, itu seolah dibiarkan gitu. Jadi saya kira dalam hal ini peran pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama ya haruslah melihat ini. Dan tadi saya kira pesan dari Profesor Din Samsudin itu benar. Jadi masjid-masjid kita, lembaga-lembaga kita itu memang harus diawasi betul, karena sudah jelas dalam beberapa tahun ini mereka berusaha infiltrasi. Nanti kemudian mimbar digunakan untuk memprovokasi, menghasut massa, menyatakan pemerintah tidak melakukan apa-apa, misalnya tidak mau menegakkan syariah, padahal sendiri apa yang dimaksud syariah itu juga nggak paham gitu. Jadi itu saya kira agenda kita ke depan. Dan kalau kita lihat agenda dari Presiden terpilih Jokowi dan Wakil Presiden terpilih, itu salah satu agenda pokoknya adalah membuat negara itu lebih berdaya menegakkan hukum untuk menjamin keberagaman. Saya kira itu bagus sekali. Oke, kenapa ada Bung Yudi Latif? Karena saya ingat dalam salah satu bukunya tentang Pancasila, kajian historisitas dan rasionalitas begitu ya. Banyak sekali diulas. Yang ingin saya lihat, apakah memang kemudian dari sila ketiga tadi sempat disinggung persatuan Indonesia, apakah memang